Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan kuasanya kita bisa bertemu kembali di tengah-tengah wabah yang sekarang sedang terjadi, yaitu COVID-19. Yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah wabah ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kekasih kita, untuk panutan kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan wasilah syariah yang diberikan kepada kita semua melalui beliau, kita tergolong orang-orang yang nanti kelak bisa masuk ke surganya dan terhindar dari siksanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan penanganan terhadap jenazah korban COVID-19, atau kita sebut sebagai fikih pengurusan jenazah korban COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian yang Allah sayangi, yang mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat dan tetap semangat belajar menuntut ilmu Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan untuk agama, dan tentu saja bagi bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana pengurusan jenazah korban COVID-19 ini? Apakah korban COVID-19 ini harus langsung dikubur saja, begitu saja langsung dikuburkan? Ataukah bagi korban COVID-19 yang beragama Islam itu harus ada pengurusan tertentu, cara-cara tertentu? Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya adalah pengurusan korban jenazah atau mayit korban COVID-19 ini harus dilakukan dengan cara-cara syariat Islam. Ya. Nah, kalau kita mau membaca, ternyata Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa tentang pengurusan korban COVID-19 ini. Fatwa tersebut dengan nomor 14 dan 18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah korban COVID-19. Bagaimana isinya? Isinya adalah korban COVID-19 yang beragama Islam tetap diurus atau pengurusannya tetap dengan ada 4 tahap. Yang pertama dimandikan terlebih dahulu, yang kedua dikafani, kemudian disolatkan, yang ketiga, yang keempat itu dikuburkan. Jadi tetap sesuai dengan syariah. Namun anak-anakku sekalian yang Allah sayangi, ini ada perbedaan barangkali. Dari keempat ini ada perbedaannya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, yang pertama dimandikan. Nah, menurut para ulama di fatwa MUI tersebut, orang yang memandikan jenazah atau korban COVID-19 ini harus ditunjuk oleh pemerintah atau ditunjuk oleh rumah sakit, ya. Yang dalam fatwa tersebut, orang yang
memandikan jenazah itu adalah tim medis, tim kesehatan. Ya. Sebelum memandikan jenazah, tim medis ini harus dalam keadaan sehat jelas. Kemudian tidak boleh sambil makan dan minum. Kemudian bagi tim medis yang memiliki luka di luar, ya, maka harus ditutup dengan plester yang agar tidak bisa air itu tembus masuk. Ya. Lebih diutamakan tidak memiliki luka di luar. Jadi tim medis. Kemudian bagaimana tata cara memandikannya? Berdasarkan fatwa MUI tersebut, tata caranya adalah korban COVID-19 atau jenazah muslim korban COVID-19 itu tidak perlu dibuka bajunya. Ya, pakaiannya tidak perlu dibuka. Tetapi langsung dibersihkan najis dan kotorannya ke seluruh tubuh dengan menggunakan air. Ya. Setelah bersih, langsung dibungkus dengan kain kafan. Nah, bagaimana? Apakah petugas medis itu menggunakan APD atau alat pengaman? Ya, betul. Jadi yang memandikan jenazah pun itu harus menggunakan APD, alat pengaman. Dari mulai masker, sarung tangan, sampai semuanya ke seluruh tubuh, sampai ke bawah. Jadi itu tata caranya menurut fatwa MUI. Kemudian di dalam fatwa MUI tersebut, jikalau menurut ahli kesehatan, menurut tim medis, para ahli, ya, ternyata kalau memandikan korban COVID-19 itu dikhawatirkan yang memandikan pun terkena virus. Maka di dalam fatwa tersebut itu membolehkan yang tadinya memandikan diganti dengan mentayamumkan. Bagaimana cara tayamumnya? Sama seperti tayamum sesuai dengan syariat Islam, yaitu mengambil debu yang suci, kemudian wajahnya terlebih dahulu, kemudian tangannya, ya. Jadi mentayamumkan. Nah, bagaimana jika menurut para ahli juga, kalau mentayamumkan korban COVID-19 itu dikhawatirkan virusnya menyebar kepada tim medis tadi yang mentayamumkan, maka kalau misalnya menurut para ahli demikian, maka menurut fatwa ulama menurut MUI, fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia itu tidak apa-apa, tidak dimandikan, jadi langsung dimasukkan ke dalam dibungkus dengan kain kafan dan dimasukkan ke dalam wadah jenazah, ya, wadah mayat. Itu. Artinya anak-anakku sekalian, untuk masalah memandikan ini memang bisa ada pilihan. Kalau khawatir virus itu menyebar dari yang meninggal ke yang hidup, maka tidak apa-apa, tidak dimandikan, tapi dengan cara ditayamumkan. Kalau ditayamumkan juga dikhawatirkan menyebar, maka boleh tidak ditayamumkan, jadi langsung dibungkus. Kalaupun misalnya sudah dibungkus kemudian ditayamumkan dari luar, itu juga menurut ulama boleh seperti itu. Ya, barangkali itu saja untuk memandikan. Kemudian mengkafani, ya. Mengkafani sama seperti orang Islam pada umumnya, ya. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Cuma perbedaannya setelah dikafani langsung dibungkus jenazah, dimasukkan dibungkus jenazah yang tidak tembus, yang anti tembus, gitu. Dan setelah dibungkus di wadah jenazah yang anti tembus yang dari plastik itu, seperti jas hujan itu, kemudian langsung dimasukkan ke dalam peti. Nah, cara memasukkan ke dalam peti itu harus menghadap ke kanan, ya, menghadap ke kanan. Jadi ketika dikuburkan langsung menghadap ke kiblat. Nah, itu barangkali untuk mengkafani. Yang ketiga, bagaimana cara menyolati? Nah, ini. Di dalam fatwa MUI tersebut, yang menyolatkan atau yang menyolati itu adalah sebaiknya, karena dikhawatirkan virusnya menyebar, ya, sebaiknya itu tim medis juga. Minimal 1 orang, ataupun 3 orang boleh, 2 orang boleh. Minimal 1 orang yang menyolatkan secara langsung di sana. Ya,
Bagi korbannya yang laki-laki jelas ya, posisi imam kalau yang sholatnya berjamaah, posisi imam ada di kepala. Bagi yang yang perempuan muslimah korbannya itu sejajarnya dengan perut itu ya, jadi tetap disolatkan. Bagaimana kita ingin menyolatkan mereka juga mudah dengan cara sholat gaib. Caranya bagaimana sholat gaib? Sama seperti sholat jenazah ya, ada 4 takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat Nabi, takbir yang ketiga dan keempat itu mendoakan jenazah ya, sama seperti sholat jenazah ya. Nah Pak, bagaimana kalau saya misalnya dari keluarga korban ini ingin di masjid saja disolatkannya agar jamaahnya banyak? Ya boleh saja, asal sesuai dengan ketentuan yang dari fatwa MUI tersebut. Ketentuannya adalah apabila masjid itu sudah steril, yang pertama. Yang kedua, ketentuannya jamaah yang hadir itu benar-benar sehat dan kemudian menggunakan APD tadi, alat pengaman ya dari virus. Nah, kita lanjut ke yang 4, singkat saja. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara penguburannya. Nah, di dalam fatwa MUI tersebut dikaitkan dengan sholat, kita pun boleh menyolatkan jenazah ketika di kuburan tadi, sebelum dikubur, tapi ya, menyolatkan jenazah sebelum dikubur, boleh disolatkan dulu. Ya. Cuma ini ketika proses penguburan ini, nah ini ya perlu diperhatikan. Dari fatwa MUI tadi itu tempat penguburan atau pemakaman itu harus berjarak 500 meter dari tempat pemukiman. Ya. Yang kedua, jikalau di daerah situ ada sumber mata air, ya, sumber mata air yang dikonsumsi untuk minum, maka jarak antara tempat kuburan atau pemakaman korban COVID-19 itu harus minimal 50 meter, ya, 50 meter dari sumber mata air kuburannya itu, ya. Ini menurut fatwa MUI yang berdasarkan kajian medis, ya. Jadi anak-anakku sekalian, kita pernah melihat atau menyaksikan di media sosial atau di TV ada warga yang menolak korban COVID-19 untuk dikuburkan di daerahnya. Itu perlu kita pelajari juga, analisis juga, ya. Apakah tempat pemakaman itu memang dekat dengan pemukiman warga? Itu karena di dalam fatwa MUI ketentuannya itu minimal 500 meter. Ya. Kalau misalnya 500 meter itu ya berarti sudah sesuai, boleh dikuburkan di situ. Tapi kalau kurang dari 500 meter, ya, dan memang dalam kaitannya hal ini kita harus menganalisis kalau terjadi penolakan tersebut, apakah sosialisasinya itu, komunikasinya, koordinasinya dengan warga, dengan RT itu baik atau tidak. Jadi sebelum dikuburkan di situ harus ada komunikasi dengan warga agar mereka juga memahami itu kondisinya. Karena memang tidak boleh dipungkiri juga berdasarkan hadis yang pernah Bapak bahas kemarin itu tentang korban COVID-19, wabah penyakit itu, mereka sejatinya adalah orang yang mati dalam keadaan syahid, insya Allah surga. Ya. Tapi bukan berarti kita sini korban COVID-19 sini, aku aja yang urus karena surga pisurgaan. Bukan juga kita meminta seperti itu ya. Nauzubillah lah, jangan sampai ada korban. Anak-anakku sekalian yang Allah sayangi, mudah-mudahan dengan pemaparan yang singkat ini kalian paham ya, walaupun belajar melalui media maya ini, YouTube ini, kalian paham dan bisa memahami dengan benar. Yang paling utama itu bahwa korban COVID-19 itu tetap diurusi sesuai dengan syariat Islam, yaitu dimandikan, ya, kemudian disolatkan, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Jadi tetap
dilakukan cara-cara ini. Namun yang dimandikan, dikafani ini harus menggunakan APD ini ya, karena dikhawatirkan virusnya menyebar. Walaupun ada pendapat para ahli, orang yang sudah meninggal yang terkena COVID-19 itu katanya itu virus ini katanya akan mati juga seiring dengan inangnya atau badan manusia yang sudah mati, katanya mati juga. Tapi wallahu a'lam, demi menjaga kesehatan kita semua sebaiknya mah walaupun kata para ahli demikian, kita tetap menjaga diri lah menggunakan APD ya. Itu bentuk dari ikhtiar kita ya. Barangkali itu saja, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Ingat ya, kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, kemudian yang terkena, yang sakit terkena COVID-19 ini segera disembuhkan oleh Allah dan kita dijauhkan dari Allah, dan mudah-mudahan yang sudah meninggal dari COVID-19 ini mudah-mudahan Allah balas dengan jaminan surga. Amin ya rabbal alamin. Ingat, kita tetap ya melaksanakan sholat gaib di rumah masing-masing untuk mendoakan jenazah-jenazah yang gugur dalam perjalanan COVID-19 ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari Bapak, dan apabila itu kebenaran maka datangnya dari Allah. Demikian akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.